Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita coba akan membahas tentang grafik fungsi gitu ya. Lalu apa sih bedanya gambar grafik fungsi pada kalkulus ini? Yaitu kalau misalkan kita sudah kenal, ya tentu saja kita sudah kenal dong grafik fungsi yang bentuknya kayak seperti linear dan kuadratik gitu ya. Linear itu kan berarti bentuknya x-nya hanya satu, dalam artian kita bentuknya garis lurus gitu kan. Kita hanya perlu dua titik, lalu kita bisa membuat satu persamaan garisnya. Nah, kalau misalnya kuadratik juga kita hanya butuh dua titik, kita bisa menggambarkan grafiknya dengan cara mencari titik. Kalau kita ingin mencari kuadratik, kita memerlukan titik puncak, titik potong, dan kita lihat A-nya itu positif atau negatif gitu kan. Untuk menentukan kurva itu membuka ke atas atau membuka ke bawah, yang bentuk kurva itu adalah parabola begitu. Lalu bagaimana dengan grafik fungsi yang x-nya itu pangkat 3 begitu? Oke. Dalam hal ini yang x pangkat 3 ke atas, maksudnya x pangkat 3 dan seterusnya, atau x pangkatnya pecahan begitu ya. Kita coba mempelajarinya. Oke. Kurva naik dan kurva turun. Apa itu kurva naik? Kurva naik, kurva fungsi f ini naik pada x sama dengan x0 jika turun pertamanya adalah di titik x0 itu adalah positif gitu ya. Lalu ada kurva f turun pada x sama dengan x0 jika turun pertama pada x0 adalah negatif begitu. Dan ada kurva f stasioner. Ya ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Stasioner ketika pada x sama dengan x0 itu ketika turunan pertamanya adalah sama dengan 0 gitu ya. Ya artinya dia titik puncak gitu. Dengan kemiringannya 0 gitu ya. Oke. Lalu di sini ada kecekungan kurva, yaitu kita bisa bayangin di sini ada kurva f cekung kan, misalkan ke atas gitu ya. Itu ketika turun keduanya adalah lebih dari 0. Gitu. Lalu ada cekung ke bawah ketika turun keduanya adalah kurang dari 0. Nah, di sini ada titik belok. Jadi bagaimana dengan titik belok gitu ya? Coba kita sedikit bermain di sini. Misalkan nih, aku berikan suatu grafik grafik seperti ini. Titik belok itu hanya ada ketika suatu kurva itu bentuk itu kecekungannya beda. Seperti ini. Nah, oke, sekarang yang ini, misalkan aku beri garis di sini, kurang lebih di sini lah. Oke, yang untuk yang ini sebelah kiri ini itu gambarnya cukup ke bawah kan. Nah lalu di sebelah kanan cukup ke atas nih. Oke, berarti dia belok nih. Apa yang belok sih? Yang belok ini di sini. Pas dia harusnya turun terus ke sini, seret gitu kan. Harusnya dia tuh turunnya dari sini turun gini, terus ke sini terus nih ya. Yang ini juga harusnya naik ke atas gitu kan, dari yang sini tadi kan gini seret gitu kan. Tapi kenyataannya adalah dia tuh belok gitu. Jadi ketika dia belok ke sini, belok jadi ke atas itu ada namanya titik belok gitu ya. Titik belok itu tadi mana? Di sini. Oke. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah itu terjadi jika turun keduanya adalah sama dengan 0 gitu. Di titik yang merah ini gitu. Oke. Oke, sebentar aku upload ini. Oke. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Oke. Pertama adalah kita menentukan domain fungsinya atau domain fungsi f. Dalam hal ini fungsi kita definisikan sebagai f ya. Menentukan domain f-nya. Kenapa? Karena kita harus tahu dong interval up dari mana saja yang akan kita gambar begitu ya. Yang tepat yang akan kita gambar nih yang mana aja sih untuk ya intervalnya begitu. Oke. Lalu kita menentukan f aksen dan f double aksennya. Kenapa? Karena ya kita mau mencari dia itu naik atau turunnya untuk f aksennya. Lalu kita akan memanfaatkan turunan kedua itu sebagai menentukan titik beloknya. Kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada ya berarti grafiknya memang nggak belok gitu. Jadi jangan dipaksakan gitu ya. Oke. Lalu kita ada ketiga ini langkah ketiga menentukan semua nilai x sehingga f aksen x-nya 0 dan f aksen x-nya tidak ada. Maksudnya apa? Ketika f aksen x-nya 0 kan dia berarti itu titik kritis gitu ya. Kalau masih ingat yang teman-teman yang di video kemarin gitu. Lalu kita menentukan semua nilai x sehingga f aksen x-nya sama dengan 0. Oke, ini adalah yang tadi, yang barusan itu adalah
ingin menentukan titik beloknya di mana sih gitu. Oke. Kalau misalkan nggak ada, ya udah berarti jangan dipaksain. Berarti dia memang nggak belok mana-mana gitu. Karena suatu kurva itu dikatakan belok ketika ada dua sisi dari kurva tersebut yang berbeda kecekungan. Jadi misalkan sebagai kita yang itu ke bawah, atau kita lihat lagi deh, yang ini ya. Yang ini, oke, yang ini kan ke bawah nih. Habis ini ke atas. Ya udah berarti dia ada titik beloknya gitu ya. Kalau misalkan dia nggak ada, ya berarti emang nggak ada gitu. F-aksen misalkan F-aksen X-nya itu nggak ada di sama ada terdefinisi gitu ya, maka ya berarti emang nggak ada gitu, dia nggak belok kemana-mana gitu. Mungkin aja dia cuma cekung ke atas saja, atau mungkin hanya cekung ke bawah saja gitu. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel untuk menentukan interval di mana fungsinya naik. Oke, perhatikan di sini yaitu adalah interval katanya itu naik ya, naik di sini kata kunci naik, turun, cekung ke bawah, ke atas, cekung ke bawah, dan maksimum minimumnya gitu. Maksimum minimum itu ada titik puncak ya, atau stasioner. Oke. Oke, kita lanjut ke oke. Setelah itu langkah 6-nya adalah langkah 6-nya adalah menggambar grafiknya dengan bantuan langkah 5. Ya, oke lah. Kita coba ya. Contoh soalnya adalah sekasa grafik fx sama dengan ini, kita masuk ke bentuk x pangkat 3 ya. Oke, bagaimana? Bahas nomor 1, kita tentukan fx-nya dulu apa? Ini. Langkah 1, menentukan domain dari fungsi f. Ya, cukup jelas ya. Si fungsi fx itu terdefinisi untuk semua elemen real gitu ya. Jangan bingung, karena itu df itu artinya domain dari fungsi f gitu. Langkah kedua adalah menentukan f aksen dan f double aksennya. F aksennya adalah ya seperti biasa 3x kuadrat dari sini ya, 3x kuadrat minus 4x plus 1. Plus 2-nya kan jadi 0, hilang gitu ya. Ya nggak hilang sih, ya hilang sih. Oke. Lalu f double aksen turunin aja, kita tinggal menurunkan dari turunan yang ini, yaitu 6x min 4 gitu ya. Lanjut, kita punya langkah ketiga, menentukan semua nilai x agar f aksen x-nya sama dengan 0. Oke. Nah, atau di sini berarti bisa berlaku yang ini atau yang ini kan. Kita coba yang ini dulu nih. Kemungkinan yang ini dulu. Berarti ketika f aksen x-nya sama dengan 0 nih. Oke, ketika f aksen x-nya sama dengan 0, oke ini. Nah, kita bisa faktorin nih, yaitu jadi 3x min 1 dan x min 1. Oke, nah kita dapatkan x-nya sepertiga dan atau x-nya sama dengan 1. Hal ini adalah berarti ada sebagai titik apa namanya? Titik kritis ya. Atau ya ini titik puncak lah ya, karena f aksen x-nya sama dengan 0. Lalu ada langkah keempat nih, yaitu menentukan semua nilai x agar dia tuh ada nggak sih titik beloknya gitu. Kalau misalkan ada, kita cari nih, yaitu dengan cara f aksen x double x f double aksennya itu adalah sama dengan 0 gitu. Oke, dalam hal ini adalah x sama dengan 2/3. Berarti dia akan belok di saat x sama dengan 2/3. Itu tapi kita pada saat x sama dengan 2/3. Oke. Lalu yang langkah kelimanya adalah membuat tabel. Tabel apa nih? Oke, seperti ini ya. Oke, gambarnya warna pink. Jadi kita punya, karena perhatikan yang ini ya. Jadi jangan bingung sama tabelnya ini. Oh, bentar. Oke, bentar. Oke. Karena perhatikan bagian yang ini. Di sini kan ada X ya. Di sini ada X, di sini ada X juga. Ini kayak seperti dipisah gitu. Yang atas ini F aksen, yang di bawah F double aksen. Sebenarnya kayak ninja aja sih, dia naiknya di mana, turunnya di mana, maksimumnya di mana, minimumnya di mana gitu sebenarnya. Jadi ya tabel ini membantu banget gitu sebenarnya. Untuk yang F aksennya kita cuma mengecek dia beloknya di mana dan cekungnya ke mana sih, ke bawah atau ke atas gitu. Gitu doang kan? Oke. Saat kita punya berapa titik kritis ya? Punya 3, yaitu sepertiga di sini dan 2/3 serta 1 gitu ya. Nah, saat sepertiga ini dimasukin ke dalam fungsinya, itu mendapatkan nilai segini, 58/27, di mana ini adalah titik stasioner atau fungsi itu maksimum ketika titik ini gitu ya, koordinat ini. Lalu pada saat dimasukin 1, itu kan stasioner ya, dia 1,2 nih, berarti dia minimum itu di koordinat 1,2. Lalu ini buat apa yang 2/3? 2/3 ini itu kita sebenarnya untuk menentukan beloknya kan. Nah, tapi kita juga boleh ngecek nih, kalau ini misalkan dimasukin ke dalam f aksennya itu negatif. Ingat, kalau dia negatif berarti fungsinya turun gitu ya.
Kalau nah, ketika X-nya itu kita uji yang kurang dari 1/3, maka hasil itu positif. Berarti fungsinya naik gitu ya. Lalu sama halnya dengan yang ini, ketika kita masukin X-nya yang lebih dari 1, maka dia hasilnya positif. Otomatis dia fungsinya naik begitu. Oke, di sini cukup jelas ya di sini. Lalu kita tinjau ke tabel yang bisa dikatakan tabel yang kedua gitu ya. Ya, oke lah. Kita tinjau di saat 2/3 itu 0 dong f X-nya karena ya stasioner gitu kan. Nah, pertanyaannya di titik mana gitu dia beloknya. Oke, caranya gimana? Ini kita masukin ke dalam fungsi fx-nya gitu ya. Ketika kita masukin ke dalam fungsi fx-nya, itu mendapatkan 56/27. Di mana hal ini adalah berarti fungsi yang kita kerjakan ini belok di titik berikut gitu ya. Sekian. Nah, terus ini apa nih? Jadi ketika kita masukin dari selang X kurang dari ini, titik ini sampai 2/3, sampai kurang dari 2/3 itu adalah minus. Berarti hal ini adalah, ingat, f-aksen double itu, kalau misalkan negatif, berarti dia cekung ke bawah gitu ya. Kalau positif, dia cekung ke atas. Oke, cukup mudah dipahami ya. Kita coba lanjut dulu. Oke. Buat sketsanya nih. Kita tadi udah punya titik-titik tadi 3 ya, yaitu kalau nggak salah kita cek lagi deh. 1/3, 2/3 dengan 1. Oke, berarti ini yang ini adalah 1/3, yang ungu ini 1/3. Ini 2/3 dan ini 1. Kita tadi udah masukin, dapat efeknya itu ya, yang maksimum ini sekian, lalu beloknya sekian, dan minimumnya sekian. Kita masukin aja koordinatnya dulu. Kurang lebih dapatnya di titik itu. Lalu kita tarik deh. Oke, sebelum kita tarik, kita coba analisis dulu ya. Berarti tadi kan ini titik stasioner, ini titik stasioner. Ini stasioner. Ini titik belok nih. Lalu katanya tadi dari sebelah kiri tadi itu adalah fungsinya fungsi naik. Fungsi naik. Iya, fungsi naik kan. Dari kiri yang sini, dari sebelah kirinya 1/3 itu kan dia naik fungsinya. Berarti nanti kurang lebih di sini nanti dia bakal naik. Di sini dia bakal naik nih. Ya, entah gimana naiknya, pasti dia naik gitu kan. Dari sini dia naik, naik. Sampai di stasioner. Nah, setelah itu gimana? Dia ternyata adalah sebentar. Turun nih. Turun habis itu nanti pas puncak di stasioner lagi tapi di bawah itu naik lagi. Oke, berarti bisa kita lihat seperti ini ya. Kira-kira dia naik dulu, turun gini, tapi nanti gini. Nah, ini dia nih, titik belok nih. Titik beloknya di 2/3,56/27. Oke, karena dia tadi cukup ke bawah pertamanya, berarti benar gambar kayak gini ya. Gini. Lalu tadi dia belok, habis itu cukup ke atas nih. Ya udah, ini sangat-sangat sudah jelas gitu ya. Gini. Dia belok di sini, kan pertamanya kan dia gini. Serat gini, tapi dia belok jadinya ya kayak gini gitu ya. Ya kurang lebih seperti ini, dia kayak naik lagi gitu kan. Oke, kita coba lihat gambar aslinya begitu ya. Oke, yang ini. Mana? Oke. Nah, ini dia pertamanya naik, stasioner, turun, belok di sini. Sebenarnya kelihatan nggak belok ya, tapi ini belok gitu loh. Pertamanya dia cukup ke bawah, cukup ke atas. Oke, jelas fix dia adalah titik belok yang di sini. Oke. Kita ke contoh soal nomor 2 nih. Sketsa grafik yang bentuknya seperti ini. Sama, kita definisikan dulu fx-nya apa. Langkah pertamanya adalah menentukan domain f. Sama aja ya kayak tadi. Langkah keduanya menentukan turunannya dan turun keduanya begitu. Oke. Kita selesaikan untuk f aksen x-nya sama dengan 0 adalah mendapatkan x sama dengan plus minus 1. Untuk yang f aksen double-nya itu x-nya sama dengan 0 nih. Oke, kita buat sketsanya. Buat sketsa ini adalah membuat tabel begitu ya. Astaga. Oke. Ini buat tabel dulu di sini. Kita punya 3 titik kritis. Yaitu adalah x sama dengan min 1, 0, sama 1. Kita buat min 1, 0, 1. Ingat, cara baca seperti ini ya. Kita buat min 1, 1, 1. Min 1, 0, 1. Dimana di sini harus kalian dikasih jarak gitu. Sebagai interval. Sama kayak tadi ya. Ketika ini maksimumnya dimasukin aja ke dalam fungsi f-nya, itu dapatnya min 1,3. Ini disubstitusi ke dalam fx-nya itu dapatnya min 1, jadi 1, min 1 gitu. Dan ini belok ini di titik 0. Ketika dimasukin ke dalam fungsinya dapatnya 1 gitu. Oke.
sama aja ya, karena turunan pertamanya ketika dimasukin X yang kurang dari sama dengan yang kurang dari atau yang kurang dari -1 itu adalah positif, maka F-nya naik nih. Ketika di sini dia maksimum. Nah, pas kita ujian di sini ternyata dia tuh negatif nih. Berarti turun dong. Pas satu lagi dia 0 yaitu stasioner gitu ya. Lalu pas saat lebih dari juga itu positif, berarti dia naik, turun, naik. Oh, kayaknya sama dengan yang tadi nih grafiknya. Kita cek lagi nih untuk turun keduanya. Ternyata benar, dia cukup ke bawah dulu nih. Berarti kayak gini dulu. Baru nanti cukup ke atas. Berarti ya sama aja. Dia naik, cukup ke bawah gini. Stasioner ya. Habis itu udah belok, cukup ke atas. Coba kita lihat di sini. Kita punya 3 titik di sini. Titik kritisnya ya. Ya kurang lebih kalau kita lihat dari yang sudah kita dapat tadi itu adalah dia naik dulu nih. Naik dulu, stasioner, turun, belok di sini. Di titik biru ini belok dia. Belok, habis itu dia langsung ngecung ke atas, straight gitu. Kita lihat. Oh, sebentar. Oke, seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Jadi misalkan ini ya oke, dia naik dulu, stasioner, turun, belok, di sini nanti naik lagi. Sorry, naik kan, stasioner, turun, belok habis itu. Setelah belok, dia turun lagi, tapi ini udah grafiknya cukupnya ke atas gitu ya. Sehingga ya seperti kayak ya seperti ini gitu, dia belok gitu ya. Oke, thank you sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa hubungi kami ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.